Ya, pemirsa, polisi berhasil mengungkap tersangka eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak melalui jaringan media sosial. Ya, lalu seperti apa perkembangan kasus tersebut? Telah ada Vandana Nanwani langsung dari Mabes Polri, Jakarta Selatan. Silakan, Vandana. Ya, Tiara, Wahyudi dan juga pemirsa, tim Cyber Mabes Polri berhasil membongkar kasus narapidana yang menyamar sebagai guru bimbingan lewat media sosial. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kronologis kasus ini, saya sudah bersama Kombes Pol Asep Syafruddin, Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, pemirsa JPT sekalian. Pak, sudah berapa lama polisi menginvestigasi kasus ini? Kurang lebih 6 bulan yang lalu, kami dari Direktorat Tindak Pidana Cyber mendapatkan informasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana saat itu di bulan Desember kurang lebih informasi kami dapatkan, yaitu tentang kejadian diduga waktu itu pencabulan terhadap anak melalui media sosial, gitu. Baik, Pak, dan lalu bagaimana tersangka mengaruh siswa untuk lakukan kegiatan itu? Ya, jadi selama 6 bulan setelah kita mendapatkan informasi itu, kita melakukan penyelidikan dan alhamdulillah pada bulan Januari penyidik kami itu mendapatkan 2 alat bukti bahwa memang betul telah terjadi kekerasan seksual melalui media sosial atau pelecehan seksual melalui media sosial. Maka pada bulan Januari tim kami membuat laporan polisi, kemudian kita melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut, kemudian didapatkan bahwa memang betul ada seorang yang berinisial TR, dia telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul melalui media sosial. Dengan cara apa? Yaitu kebetulan tersangka ini berada di lapas, salah satu lapas kelas 2A di daerah Jawa Timur. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan informasi dan mendapatkan bukti, kemudian kita melakukan penangkapan pada saat pada tanggal 9 Juli lalu. Nah, kemudian dari beberapa keterangan tersangka didapatkan bahwa memang betul tersangka telah melakukan perbuatan cabul melalui media sosial dengan cara tersangka mempalsukan akun-akun Instagram beberapa guru yang ada pada sekolah dasar, sekolah tingkat pertama maupun sekolah menengah atas. Bagaimana caranya? Yaitu si tersangka mula-mula dia melakukan profiling media sosial, yaitu akun Instagram, dengan cara mengetik di search, dia menuliskan SD, SMP atau SMA, sehingga muncullah daftar atau nama-nama SD, SMP, SMA itu. Kemudian dari situ dilihat, ya, karena akun-akunnya tidak private, sehingga si tersangka bisa melihat profil-profil dari akun-akun yang dia cari tersebut. Kemudian muncullah foto-foto, dan foto-foto itu adalah salah satunya yang diduga guru, ya, guru di mana guru tersebut mengajar di sekolah. Nah, kemudian dia pelajari guru itu namanya siapa, kemudian dia ambil fotonya di dalam akun si guru yang asli itu, kemudian di capture, dan dari foto itu dia tempelkan di akun yang seolah-olah si tersangka ini adalah guru SD atau SMP tersebut dengan nama yang sama pada akun yang aslinya si ibu guru itu. Nah, setelah itu kemudian si tersangka ini melakukan profiling lagi, ibu guru ini followernya siapa. Nah, fokus dari tersangka adalah terhadap anak-anak yang di bawah umur, karena dia sudah profiling bahwa akun yang dipalsukan itu adalah akunnya ibu guru yang mengajar pada SD, SMP, otomatis anak-anak di bawah umur. Nah, setelah didapatkan nama-nama siswa yang diduga waktu itu tidak tahu, nama-nama siswa yang memang sesuai dengan keinginannya si tersangka itu, kemudian di-follow
oleh si tersangka ini dengan menggunakan akun palsunya itu. Kemudian si siswa ini memfollow back. Nah, kenapa siswa memfollow back? Karena dia kan menyangka bahwa tersangka itu adalah memang gurunya. Karena dia menggunakan foto dan nama akun yang sesuai dengan gurunya tersebut. Nah, pada saat dia sudah mendapatkan anak-anak itu, akun anak-anak itu, dia lakukan komunikasi dengan melalui direct message. Direct message-nya antara si tersangka dengan anak-anak itu tadi. Nah, untuk lebih private lagi, si tersangka meminta kepada anak itu untuk komunikasi lewat WA. Sehingga tersangka meminta kepada siswa-siswa itu nomor WA-nya. Setelah si tersangka mendapatkan nomor WA, kemudian tersangka melakukan komunikasi langsung melalui WA dengan si siswa tersebut. Nah, kemudian dengan cara melakukan bujuk rayu terhadap si siswa itu, ditambah dengan ancaman bahwa kalau kamu tidak melakukan apa yang ibu perintahkan, maka kamu nilainya kecil, atau bahkan sampai diancam untuk tidak naik kelas. Nah, si siswa ini percaya bahwa yang menyuruh itu adalah ibu gurunya, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan oleh si tersangka. Apa yang diperintahkannya? Yaitu melucuti semua bajunya, memperlihatkan organ-organ vitalnya dari si siswa itu, kemudian difoto. Diperintahkan untuk difoto dan fotonya itu dikirim melalui WA kepada si tersangka. Nah, kemudian dilakukanlah oleh siswa-siswa itu. Bahkan ada yang lebih dari itu, dia menyuruh siswanya untuk membuat video bagaimana si tersangka itu melakukan kontrol dan mengguidance terhadap si korban-korban anak-anak kita ini untuk melakukan hal-hal yang cabul. Contoh, suruh memasukkan, jari-jarinya kepada alat vitalnya. Bahkan ada beberapa korbannya, dilihat dari videonya itu sampai mengeluarkan darah. Mohon maaf sekali lagi. Nah, jadi atas kepercayaan siswa itu bahwa yang menyuruh adalah gurunya, makanya siswa melakukan itu. Baik Pak, tersangka tersebut sekarang dikenakan sanksi apa saja? Oke, sebelum itu saya sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa dia melakukan itu yang sudah kita terdeteksi di dalam handphone dan emailnya, itu ada 1.307 video dan foto yang sudah dia simpan. Berarti sudah banyak sekali. Yang sudah terdeteksi ada 50 anak yang diduga menjadi korban yang sudah terdeteksi. Namun kita terus akan lakukan pendalaman. Saya yakin bisa lebih dari itu untuk korban-korbannya. Terima kasih Bapak atas informasinya. Pemirsa, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio Tiara dan Wahyudi. Terima kasih Vandana Nanwani yang telah melaporkan langsung dari Mabes Polri dan selamat bertugas kembali.